Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Maya di mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terakhir, masih di bab 4 ya, mengenai persamaan garis lurus. Sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai gradien pada persamaan garis lurus ya. Kalau misalnya diketahui hanya grafiknya saja, bisa menggunakan rumus M1 sama dengan delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian kalian juga sudah belajar mengenai persamaan garis ya, menentukan persamaan garis apabila diketahui satu buah titik dan ada gradiennya, maka menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1, di mana M ini adalah gradien. Dan jika yang diketahui dua buah titik atau lebih, maka menggunakan rumus Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis juga kalian sudah tahu ya. Persamaan garis bentuk umumnya bisa dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A, B, C ini merupakan konstanta, atau Y sama dengan MX plus C, di mana M ini ada gradien ya, dan C ini konstanta. Nah, ini biasanya persamaan garis yang sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C ini bisa gampang ya menentukan gradiennya. Dilihat dari koefisien yang di depan X. Lanjut, hari ini sebelumnya juga kalian sudah belajar mengenai hubungan antar gradien ya, dimana kalau gradiennya itu garis itu saling sejajar, maka gradiennya sama ya, M1 sama dengan M2. Tetapi apabila garis tersebut saling tegak lurus, maka gradiennya itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke. Contoh soalnya ya, kita masih membahas mengenai persamaan garis yang tegak lurus dengan dua buah titik ya. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui A 2, min 2 dan B min 4,1 adalah, nah caranya gimana? Kita harus tahu rumus gradien ya, mencari gradien. Ini sudah tertulis di sini biar kalian ingat ya. Kemudian syarat sejajar itu M1 sama dengan M2, dan syarat tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan min 1. Karena di sini tegak lurus, maka nanti yang digunakan yang ini ya, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, kita tentukan dulu titik A itu X1 dan Y1 ya. X1-nya 2, Y1-nya min 2. Kemudian titik B min 4,1 itu X2 dan Y2. X2-nya min 4, Y2-nya 1. Kemudian kita cari gradiennya menggunakan rumus M1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya, dimana Y2-nya itu tadi apa? 1, Y1-nya min 2. Dimasukkan ke sini ya, 1 min dalam kurung min 2 per min 4 min 2. Sama dengan 1 plus 2 per min 6 sama dengan 3 per min 6 sama dengan min setengah. Nah, ini min setengahnya merupakan gradien dari titik yang melalui garis yang melalui titik A dan B. Yang ditanya adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang titiknya itu adalah A dan B. Maka kita tentukan dulu M2-nya ya, karena tegak lurus maka syaratnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1-nya adalah min setengah ya, M2-nya yang kita cari. Maka M2 sama dengan, ini pindah ruas ya, karena ini pecahan maka dibalik aja, tetapi minusnya tetap ya, dibalik jadi min 2 per 1. Berarti M2-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di sini 1 dikali 2 ya, ini negatif dikali negatif jadi positif. Ini baru gradiennya. Yang ditanya adalah persamaan garisnya. Jadi persamaan garisnya yang mana? Nah, kita lihat di sini pilihannya. Ini kan sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C ya, dimana M itu merupakan gradien. Nah, yang di sini diketahui sudah M2-nya sama dengan 2. Kalau dari pilihan di sini yang merupakan
gradiennya 2 adalah yang A. Kalau yang B itu gradiennya setengah. Kalau yang C itu min setengah, sedangkan yang D min 2. Jadi yang betul adalah yang A. Lanjut, ini masih contoh soal ya. Kalau yang sebelumnya itu tegak lurus, yang ini sejajar. Persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan sejajar garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 4 adalah, nah karena yang di sini diketahui persamaan garisnya, maka kita nanti akan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M di dalam kurung X min X1 ya, dengan syaratnya sama sejajar, maka M1 sama dengan M2, dan tegak lurus maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, ini pilihannya A, B, C, D. Jawabannya yang mana? Coba kita bahas ya. Nah, karena sejajar maka M1 sama dengan M2. Jadi gradiennya itu sama. Nah, kita lihat di persamaan garisnya sama dengan 2X plus 4 ini, persamaan gradien garisnya berapa? Gradien garisnya yaitu 2 ya, maka M2-nya adalah 2 karena dia melalui satu titik dan ada gradiennya. Persamaan garisnya ya, cara mencari persamaan garis yang diketahui satu titik dan ada gradiennya, maka menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Tinggal kita substitusikan aja. Ini kan X1, 3 itu X1, 4 itu Y1. Maka Y min 4 sama dengan gradiennya 2 dikali dalam kurung X min 3 sama dengan Y min 4 sama dengan ini dikali ya, 2 kali X, 2 kali 3, 2X min 6 sama dengan, ini ditulis ulang ya, pindah ke sini, Y min 4 sama dengan 2X min 6, kemudian 4 nya pindah ruas, karena di sini negatif maka pindah ruas jadi positif ya, sama dengan Y sama dengan 2X min 6 plus 4. Nah, hasilnya adalah Y sama dengan 2X min 4. Jawabannya yang D. Nah, persamaan garis, ada juga sebuah garis yang memotong sumbu Y ya. Apabila sebuah garis memotong sumbu Y, maka ini gampang ya untuk menentukan persamaan garisnya. Apabila sebuah garis memotong sumbu Y, ini ada garis G yang memotong sumbu Y di titik 0, C. C-nya itu ya tidak diketahui ya, konstantanya berapa terserah, yang penting dia itu memotong sumbu Y. Nah, cara menentukan persamaan garisnya apabila dia memotong sumbu Y di suatu titik 0, C, maka persamaan garis G adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M itu gradien, C-nya itu konstanta yang ada di titik ini ya. Misalnya kalau misalnya di sini garisnya itu memotong sumbu Y di titik 0,2 misal ya, maka C-nya di sini adalah 2 seperti itu. Nah, M-nya tetap kita cari dengan rumus yang sebelumnya sudah kalian ketahui. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Tentukan gradien dan persamaan garis jika gambarnya diketahui sebagai berikut. Catatan satu petak sebagai satu satuan ya. Jadi satu petak ini satu satuan nilainya. Nah, ini ada sebuah garis. Kita namakan aja garis, misalnya garis apa ya? Garis G gitu ya. Nah, garis G ini dia memotong sumbu Y di titik 0,2. Maka cara menentukannya yaitu kita cari gradiennya dulu. Kenapa di sini gradiennya 1/3? Karena di sini kita mencari gradien dengan melihat garisnya pada grafik ya. Kan sudah kalian pelajari ya. Jadi kita ke atas dulu baru ke kanan ya. Karena ke atas positif, ke kanan positif juga, maka nilainya positif ya. Ke atas 1, ke kanan 3. Maka gradiennya itu atau kemiringannya 1/3. Kemudian tinggal kita cari persamaan garisnya itu Y sama dengan MX plus C ya, karena dia memotong sumbu Y. Maka langsung aja dengan rumus Y sama dengan MX plus C, di mana C-nya ini adalah titik yang ada di sini. Titik di sumbu Y-nya. Titik di sumbu Y-nya berapa? 2, berarti tinggal dimasukkan aja. Gradiennya 1/3, titik di sumbu Y-nya 2, berarti persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 1/3X plus 2. Paham sampai sini ya? Jika ada yang masih bingung, langsung wapri kemis ya, jangan malu-malu untuk bertanya.
Kemudian contoh lagi, tentukan gradien dan persamaan garis jika gambarnya diketahui sebagai berikut. Sama seperti yang tadi, beda letak aja ya. Nah, kita tentukan dulu titik yang ada di sumbu Y-nya, itu kan titiknya 0,3 ya. Nah, kemudian kita tentukan gradiennya. Gradiennya kita lihat dari garis ini, dia yang memotong sumbu X dan Y kan ada di sini dan di sini ya. Maka karena bentuknya seperti ini, ke atas dulu baru ke kanan ya, untuk menentukan gradien garisnya. Berapa satuan? Ke atas 2, ke kanan 4. Maka dia 2/4 ya. 2/4 itu kalau disederhanakan kan jadi setengah. Maka gradiennya itu setengah. Nah, C-nya itu dilihat dari titik di sumbu Y-nya yaitu 3 ya. Maka tinggal dimasukkan aja ya, sama dengan MX plus C, dimana M-nya setengah, C-nya itu 3. Hasilnya Y sama dengan setengah X plus 3. Paham ya? Oke, selesai sampai di sini pembahasan mengenai persamaan garis lurus bagian kedua. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan dan ada yang masih bingung, langsung aja wapri kemis ya, atau komen di bawah ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.